salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dwi Radendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai performance management atau manajemen kinerja, chapter 10 dari buku Herman Aguinis. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan reward system and legal issues. Nah, di dalam reward system, saya akan coba membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai reward system. Nah, pada buku Herman Aguinis dijelaskan, di dalam reward system terdapat metode yang dikenal dengan traditional pay, di mana salary and salary increases are based on position and seniority. Nah, di mana banyak perusahaan yang saat ini di dunia ini menerapkan adanya traditional pay, di mana para karyawan diberikan imbalan atas hasil kerja mereka based on dari posisi menentukan semakin tinggi akan mendapatkan yang lebih tinggi atas imbalannya. Kemudian kedua berdasarkan senioritas, di mana seberapa lama para pekerja tersebut bekerja, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mereka akan semakin tinggi untuk mendapatkan imbalannya. Kemudian kedua, disebutkan ada metode namanya contingent pay, di mana salary and salary increases are based on job performance. Nah, di mana dengan adanya contingent pay akan memberikan atau dinilai berdasarkan evaluasi hasil kinerja dari para karyawan tersebut. Based on misalkan KPI mereka dalam 1 tahun mereka bekerja, apakah para karyawan tersebut sudah mencapai target yang diharapkan, ataukah masih so-so atau middle, apakah tidak mencapai target. Nah, atas dasar itu kemudian para perusahaan memberikan imbalan atas hasil kerja mereka. Nah, di dalam buku Herman Aguinis disebutkan contingent pay plans help improve motivation when employees see clear link between their efforts and resulting performance. Employees see clear link between their performance level and reward received. Employees value the rewards available. Nah, di mana dengan adanya contingent pay ini ada kemungkinan atau dapat berdampak signifikan untuk dapat meningkatkan kinerja mereka. Asalkan atas hasil kinerja mereka, atas hasil kinerja kerja dari para karyawan tersebut, ada imbalan yang sesuai. Oke, saya misalkan bekerja untuk mencapai target, oh imbalannya sesuai, dan mereka, para karyawan dapat melihat jelas tersebut, aturannya jelas, kemudian rewardnya jelas, dan mereka dapat pun secara fair, terbuka. Kemudian selanjutnya, di mana selecting a contingent pay plan issues to consider, di mana terdapat ada 2 di dalam perencanaan contingent pay. Pertama, culture of organization, kedua strategic direction of organization. Di mana di dalam organizational cultures disebutkan ada 2, traditional organizations, kemudian involvement organization. Traditional organization, fixed rate, sales commission, group incentive. Kedua, involvement organization berupa profit sharing dan skill based pay. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah contingent pay plans to enhance strategic directions. Pertama, employee development, skill based pay, customer service berupa competency based pay, gain sharing. Kemudian overall profit, executive pay, profit or stock sharing. Nah, di sini disebutkan juga putting pay in context, a reward increases the chance that specific behaviors and result will be repeated. Employee will engage in new behavior and produce better result. Nah, di sini disebutkan bahwasannya dengan adanya contingent pay bisa berupa based on organizational culture, kemudian yang kedua based on strategic direction. Nah, di mana disebutkan dengan adanya contingent pay tersebut, perusahaan bisa menerapkan masa depan dari perusahaan itu sendiri. Akan dibawa kemana perusahaan itu dibawa. Misalkan 5 tahun dia akan mengembangkan cabang-cabang di luar dari Jabodetabek. Oleh karena itu dibutuhkan effort yang lebih besar bagi para karyawan. Misalkan membuat pasar-pasar yang baru, mengambil ceruk-ceruk pasar, memasarkan pasar-pasar produk-produk yang sudah ada, bukan lagi levelnya di Jabodetabek, tetapi juga harus diimbangi dengan rewards yang karyawan itu terima berdasarkan hasil kinerja mereka. Oleh karena itu, contingent pay ini memainkan peranan penting di dalam kinerja, meningkatkan kinerja mereka
untuk mencapai top performance dari para karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas rewards can include pay, recognition, status, time, trust and respect, challenge, responsibility, freedom, and relationships. Dimana dengan adanya rewards ini, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar berupa uang yang bisa kita dapatkan. Terkadang reward yang diberikan oleh perusahaan untuk para karyawannya bukan hanya sekedar soal materi, tetapi lebih kepada misalkan penghargaan status, kemudian waktu, fleksibilitas waktu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu suka melihat di gerai-gerai franchise makanan, kadang suka dipampang employee of the week, employee of the month, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk penghargaan. Selanjutnya kita berbicara mengenai how to make rewards work. Pertama, define and measure performance first and then allocated rewards. Only use rewards that are available. Make sure all employees are eligible. Dan terakhir adalah rewards should be both finansial dan non-finansial. Nah, di sini bagaimana rewards itu dapat berfungsi dengan baik, asalkan yang pertama-tama tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan harus men-state terlebih dahulu perusahaan atau KPI atau standar dari penetapan kinerja itu sudah di-state dengan baik dan para karyawan sudah mengetahuinya dengan baik. Kemudian yang kedua, masalah reward yang tadi sudah disebutkan harus dijelaskan, harus di-clearkan kapan diterimanya, bentuknya berupa apa, dan reward tersebut bisa bentuknya secara uang, tangible maupun intangible. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pay structure, di mana pay structure dibagi menjadi dua, based on job evaluation dan broad banding. Di mana job evaluation, method of data collection, determine the worth of various jobs, create a pay structure consideration, KSA, knowledge, skill, attitude, value of job for organization, how much other organization pay. Nah, types of job evaluation method di sini dibagi menjadi tiga berdasarkan hasil evaluasi, metode evaluasi. Ketiga tipe tersebut, yang pertama ranking, classification, dan point. Ranking, di mana create job description, compare job description, rank job. Keunggulan menggunakan ranking method requires little time, minimal effort needed for administration. Kemudian, disadvantage-nya adalah criteria for ranking may not be clear. Distance between each rank may not be equal. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua berdasarkan klasifikasi, di mana series of classes or grades are created. Each job is placed within a job class. Nah, keunggulannya menggunakan metode klasifikasi, di mana job can be quickly slotted into structure. Yang kedua adalah employees accept method because it seems valid. Oke, selanjutnya disadvantage of using classification method yaitu requires extensive time and effort for administration. Kemudian yang kedua adalah differences between classification levels may not be equal. Nah, tipe yang ketiga adalah point method, di mana identify compensable factor, scale factor, assign a weight to each factor, so the sum of the weights for all factor 100%. Advantage of using point method, establish worth of each job, comprehensive measurement, easy to rank job when total points are known for each job. Disadvantage-nya adalah require extensive administrative berupa time dan effort. Nah, itu tadi adalah berkaitan dengan tiga tipe-tipe metode job evaluation berkaitan dengan ranking, classification, dan point. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai does job evaluation method matter. Nah, di sini disebutkan adanya fairness, evaluators, impartial, objective. Di mana dengan adanya job evaluation ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak karena adanya keterbukaan, adanya sistem keadilan. Oh, kamu bekerjanya sudah baik, kamu mencapai target, berarti saya harus memberikan rewards kepada kamu karena kamu berhasil, maka saya akan memberikan kamu lebih. Dan itu tidak akan menjadi adil jika misalkan hasil kerja para karyawan yang satu misalkan biasa-biasa saja, saya berikan yang lebih. Tetapi hasil kerja karyawan yang satu yang dia sudah berhasil mencapai target sama. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya job evaluation method tersebut untuk menciptakan keadilan bagi para karyawan, kemudian keterbukaan sehingga para karyawan satu sama lain dapat merasa penilaiannya itu objektif dan tidak ada subjektivitas. Kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai broad banding. Di sini adalah most commonly used pay structure. Pay structure collapse jobs classes into fewer.
Di mana keunggulannya adalah provides flexibility in rewarding people, reflect change in organization structure, provides better base for rewarding growth in competence, gives more responsibility for pay decision to managers. Nah, di mana dengan adanya board banding dapat memungkinkan bagi para perusahaan untuk memberikan rewards kepada para karyawannya. Contoh, dia bikin golongan A, B, C, D, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6. Nah, misalkan saya sudah mengikuti sertifikasi ini, oh kamu kinerjanya baik, ya udah saya masukin golongan yang lebih tinggi lagi tanpa misalkan harus promosi. Nah, dengan menciptakan range golongan tersebut dapat memungkinkan para perusahaan untuk mengencourage, untuk memotivasi para kinerja untuk menunjukkan kinerjanya yang sangat baik. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai hukum, di mana performance management and the law. Nah, dengan adanya performance management and the law, are usually legally sounds if procedures are standardized. Same procedures are used with all employees. Di mana some legal principle affecting employment at will, negligence, defamation, misrepresentation, adverse impact, illegal discrimination. Nah, di mana saya akan coba menjelaskan satu persatu. Employment at will, di mana bekerja sesuka hati. Nah, di sini yang harus dihindari, di mana employment relationship can be ended at any time. Nah, pertama-tama yaitu yang pertama bekerja dengan sesuka hati. Ini yang harus dihindari oleh para karyawan atau para perusahaan untuk menetapkan aturan. Misalkan dari perusahaan menetapkan aturan yang sewenang-wenang. Kemudian dari sisi karyawannya, mereka bekerja sesuka hatinya saja. Misalnya jam kerja masuk jam 8, dia jam 8.15 atau jam 9 atau jam 10. Nah, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang sangat jelas dari sisi hukum. Bila karyawan tersebut sudah tidak menegakkan aturan, sudah tidak bekerja dengan sesuai aturan, kita bisa melakukan tindakan-tindakan hukum, misalkan dengan cara pemecatan ataupun SP1 sampai SP3 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan negligence atau kelalaian. Nah, di sini kelalaian apakah misalkan dari pihak perusahaan, apakah standar-standar SOP yang sudah dibuat sudah terdeklar dengan baik? Apakah SOP-nya jelas sehingga para karyawan sudah mengikutinya dengan baik? Ketika misalkan standarnya saja sudah tidak jelas, bagaimana karyawan bisa bekerja dengan baik? Kemudian ya, misalkan standarnya sudah jelas dan sudah terdeklar dengan baik, karyawan apakah mengikuti? Kalau mengikuti bagus. Nah, problem yang terjadi adalah ketika para karyawan tidak bisa mengikuti standar yang sudah diberikan pada perusahaan, menentang SOP, misalkan melakukan tindakan fraud, dan itu bisa kita lakukan tindakan hukum. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan defamation atau fitnah, di mana apakah data yang kita sampaikan kepada perusahaan, kepada manajemen, itu berdasarkan true atau tidak. Ya, apakah informasi yang kita sampaikan informasi berdasarkan fakta atau hanya omong kosong atau direkayasa, atau kita memblame kepada pihak yang lain, kita melakukan fitnah dengan melakukan sesuatu yang tidak benar, dan itu bisa melakukan kerugian. Adanya aspek hukum bisa bermain terhadap hal tersebut. Kemudian selanjutnya misrepresentation atau representasi yang keliru. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan adverse impact, unintentional discrimination, di mana performance management system has unintentional impact on protected class. Dan yang terakhir adalah employee claim of illegal discrimination, di mana jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi para karyawan, berkaitan dengan sara, suku, ras, dan agama bisa mempengaruhi performance management. Misalkan saya dalam suku tertentu atau agama tertentu, oke, nilainya saya baguskan, KPI-nya saya buat bagus, atau gajinya saya buat bagus, dan hal itu yang harus dihindari. Oke, mungkin itu saja informasi mengenai performance management, ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua. Semoga informasi serta ilmu yang bisa saya sampaikan dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, good luck, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi serta ilmu yang terbaru yang bisa saya berikan. Salam Akademia.